Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hinin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin ya rabbal alamin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambut bergayung dari sore ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau dulu belajar kajian kitab At-Turas sama Abah Kyai Haji Ahmad Tamamuddin Munji sampai alhamdulillah sekarang meneruskan beberapa kajian di masjid, dan yang tidak kalah kerennya, beliau ini adalah pasukan khusus, pasukan istimewa era Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Andikan saja dulu Kyai Haji Abdurrahman Wahid memberikan komando perang, beliau ini bisa perang itu. Beliau taat komando, taat saran nasihat Kyai Haji Abdurrahman Wahid, dan tanpa mengurangi semangat beliau untuk dakwah, mengawal warga Nahdliyin, mengawal masyarakat dalam tradisi Wali Songo, dalam tradisi Salafus Sholihin. Sampai usia 72 beliau masih tetap semangat. Dan dulu waktu di era Gus Dur dan beberapa kesempatan beliau sering gembleng Banser, dan kita tahu pasukan siluman dari Rembang pada saat Gus Dur jadi presiden mau diturunkan itu beliau dan kawan-kawan udah siap itu, udah siap, nggak peduli di hadapannya siapapun, tapi karena taat pada Gus Dur lah. Di luar dugaan, sambut bergayung, kehadiran beliau di sini ternyata merefleksikan apresiasi beliau, intersubjektivitas beliau, keterlibatan beliau secara batin dengan mengawal, mengikuti perkembangan sosial media dalam diskursus nasab ini. Ternyata beliau betul-betul mengapresiasi yang setinggi-tingginya pada gerakan Kyai Imad dalam konteks meluruskan sejarah, bukan untuk membangun kebencian, dalam konteks kerja ilmiah, dalam konteks meluruskan makam-makam yang sedang dibelokkan, pahlawan nasional yang sedang dibaalwikan, dan Jawa yang dikatakan sebagai milik Tarim dan lain sebagainya. Beliau mengikuti, tidak hanya dalam konteks perkembangan di masyarakat yang sangat mengerikan kalau nggak segera
ada upaya-upaya untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan distorsi-distorsi atau pengerusakan terhadap sejarah. Bagaimana respon Pak Dori terkait dengan diskursus nasab ini? Tidak hanya cukup di situ, ternyata mendapatkan banyak pertentangan-pertentangan yang luar biasa dari para habaib. Monggo Pak Dori. Kalau dari saya sebagai orang yang sedikit-sedikit sudah ngaji yang lama, itu banyak sekali di dalam fikih ketika ada sesuatu persengketaan itu harus ada bayyinah dan sumpah pengalaman angkaro. Ini satu sisi tadi. Jadi kita itu bagaimanapun sebagai seorang akan menghakimi seseorang itu harus ada bayyinah. Banyak sekali dalam Al-Quran kalau orang menuduh zina misalnya, itu harus bisa menampilkan 4 saksi. Kalau tidak bisa menampilkan 4 saksi, meskipun dia itu melihat sendiri, maka dia akan mendapatkan hukuman cambuk 80 cambukan. Dan ada di Mesir itu saya dengar, ini bisa ditanyakan kiai-kiai yang sudah baca dari Mesir, menghakimi seseorang maling misalnya, itu kalau dia maling dan mukir, itu kepalanya langsung keluar sumunya. Nah ini tidak bayyinah, maka akhirnya hakim tadi dipecat oleh penguasa Mesir karena menghukumi orang tidak dengan bayyinah, dengan bukti-bukti yang nyata. Ini sementara maka saya sangat setuju sekali dengan itu tesis Kiai Imad memang bukan abal-abal karena dia mendatangkan, memberikan suatu makalah atau tulisan-tulisan yang bisa ditinjau kembali. Itu bayyinahnya ada. Dan kalau ada tidak benarnya, bisa dibenarkan. Jadi setiap ulama manapun, misalnya mazhab, itu kan banyak. Tapi yang diakui hanya 4. Karena apa? Ada datanya. Mudawwan. Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Itu ada buku-bukunya. Jadi bisa dilacak. Kalau yang lain kan hanya dan nggak bisa dihapus dengan hadirnya glorifikasi dari Pak Alwi yang ingin menjadikan mujtahid mutlak dari Pak Alwi. Tidak bisa, karena tidak ada bukti, tidak ada kitab-kitab yang menunjukkan yang bisa dilihat oleh orang sekarang, bisa diselidiki kebenaran dan bisa direvisi dan sebagainya. Kalau tidak benar, jadi ada bayyinahnya harus ada. Dan yang ditokoh-tokohkan di Pak Alwi itu juga nggak ada keterangannya itu. Nah, ya, maka, munculnya baru abad ke-9, harus kedua-duanya yang percaya kepada bahwa Pak Alwi adalah tidak keturunan harus punya dalil, punya data, punya bayyinah yang otentik. Demikian juga yang menolak dan yang percaya itu harus sama-sama imbang gitu loh. Ya. Harus ada. Dan yang menarik Pak Dori ini, teman-teman, ini harusnya kan pensiun, sudah usia 72 tahun. Ya. Pensiun dari menggembleng Banser, pensiun dari mendampingi anak-anak muda Nahdlatul Ulama. Tapi di usia 72 tahun, begitu ada diskursus nasab, beliau ini semangat untuk mengikuti berita itu. Bahkan semua yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad di sosial media, yang saya sampaikan di sosial media, beliau mengikuti. Bahkan sempat mohon maaf ini agak keras ini, sempat jengkel dengan Habib Mukhdor yang ingin memberikan terapi tegangan tinggi. Beliau itu siapa sih? Diadu sama beliau, mau saya. Ini beliau. Ya, berani ya. Biar banyak yang tidak meninggal. Jangan mengadu Muhyiddin dengan PWILS. Banyak bangkai yang tidak berdosa. Mati hanya orang 2. Gitu. Tapi gimana menurut Pak Dori fenomena Habib yang berkembang selama ini? Memang meresahkan masyarakat atau tidak menurut Pak Dori? Memang masyarakat sudah dihipnotis, sudah dicuci otak, udah membekas itu sulit. Itu mungkin kalau menurut Gus Ubed itu Kiai Ubed itu katanya 5 tahun minimal. Karena sudah kadung cinta, jadi untuk dipisahkan itu ya sulit, tidak dengan waktu yang membalikkan tangan tidak bisa, pelan-pelan.
Tapi di lapangan ada perkembangan apa Pak Dori? Semakin masyarakat sadar terhadap fenomena Habib, Ya, atau semakin masyarakat terhipnotis oleh Habib? enggak. Dengan adanya peristiwa pro kontra, ini minimal mengurangi bahwa orang-orang yang terlalu mahabbah dengan Habib itu berkurang. Itu minimal kan itu. Jadi ada keseimbangan, ada balance. Terus bentuk kan terus masyarakat kan terus kalau kiai tidak Habib ora ngani kanggo mardu, dukun yang tidak Habib ora laris, ya, dan sebagainya. Toko ora Habib ora patek laris. Sebab dia mengambil nama orang atau makhluk yang mulia. Alat promosi lah, alat promosi. Tapi sekarang semuanya pada sadar semua sekarang. Minimal goncang ya. Minimal goncang tidak terus seperti kemarin. Minimal goncang. Iya, minimal goncang. Tapi sikap Pak Dori sendiri gimana merespon kondisi Habib seperti itu? Wah, itu ya perlu diterapi itu juga. Biar penyakitnya sembuh itu. Jadi yang perlu diterapi malah kelompok-kelompok Habib yang masih mempertahankan nasab itu ya. Seperti nggak punya malu. Nasab di Jawa itu kan nggak pernah dipakai untuk unggul-unggulan. Ini saya cerita ya. Saya punya guru kiai namanya Abdul Rohim Abdullah Lasem. Punya kakak namanya Kiai Abdul Hamid yang terkenal wali itu. Nah itu saya krungu kabar, entah benar entah salah. Katanya Mbah Hamid Pesuruan itu termasuk dzurriyyah Nabi. Kabar. Bahim berarti kalau Mbah Hamid itu dianggap turunan Nabi, logika loh. Berarti Bahim ya keturunan Nabi, dulur tunggal Pak tunggal Mbok, punya putra Abdullah. Tapi selama saya mengaji di situ, belum pernah satu kecap serempet kata-kata yang dia itu Habib atau Sayyid, belum pernah Mbah Hamid pernah. Ya orang biasa. Itu loh saya. Mau tahu mata dan telinga saya sendiri. Saya mengaji di Bahim kan juga lama. Bahkan nggak ada kiai-kiai Jawa itu yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Kaget saya, Mbah Hamid kalau seorang Sayyid, turunan Nabi, Mbah Hamid iya, kan itu logikanya kan gitu. Tapi nggak pernah diunggul-unggul. Jelas, nggak pernah. Sementara Habib-Habib sekarang ini itu pada pamer, kebanteran. Kebanteran ngaku cucunya itu kebanteran. Saya ya senang. Akhirnya yang melawan mereka kan Muhyiddin sendiri. Kiai Imad itu kan aslinya Muhyiddin. Kiai Fuad Pairet aslinya Muhyiddin. Kalau dulu saya tidak pernah Muhyiddin, biasa-biasa saja. Oh dari dulu biasa-biasa Pak Dori? Belum pernah kagum sampai terhiran-hiran sama Habib, belum pernah? Malah kemarin saya di masjid itu, selawat itu dengan modal atau biaya yang sebesar itu, hasilnya tidak seimbang. Zaman dulu selawatan itu kan untuk ngiringi pengajian Pak Dori. Zaman sekarang selawatan dipakai konser. Dijual mahal dalam ukuran dunia, tapi murah dalam ukuran akhirat. Iya itu. Itu loh saya selawatan. Saya tidak pernah ikut disuruh naik ke panggung bersama. Tapi di desa sini dulu 1 tahun 2 kali, sekarang udah nggak ada. Sudah pada sadar semuanya. Belum pernah tahu mau saya di atas panggung terus kumpul, belum pernah. Oh aneh ngati orang seperti sekarang ini orang pacar cocok. Hasilnya dengan biaya itu gak seimbang. Jadi tidak perlu ya Habib-Habib itu marah-marah menghadapi tesis Kiai Imad itu. Wah, yang marah itu tadi yang saya sampaikan itu. Kalau sebetulnya orang yang sakti, saya itu siap tanda tangan di atas meterai, suruh memilihkan orang yang mengaku Habib untuk diadu kesaktian. Saya siap dengan seperti iya Gus. Kapan? Biar memang dia yang menang, wah asli keturunan Nabi. Tapi kalau kalah berarti tidak. Kurang lebih. Ini bukan pertarungan yang tidak ringan ini, nyawa ini. Cara bagaimana nanti bisa diadu. Semangat beliau sebagai pasukan khusus Gus Dur masih melekat. Sekarang masih melekat. Saya tidak kuat melihat itu. Cara wong kulo bal-balan itu ada bola di lapangan itu ngeter ke kaki sudah ngeter. Masya Allah. Apalagi kalau melihat Habib Mohudur mau memberi terapi tegangan tinggi dulu. Tanggul. Ketika melihat Habib Mohudur ngomong begitu rasanya wah terbakar saya itu. ingin mengecek kadikdayanya. Siap, Rembang siap.
kapan ditentukan. Wah, kurang biar yang mati tidak terlalu banyak. Nanti kalau yang nanti berkoar-koar mengadu domba antara Muhyiddin dengan PWLS kan ya yang mati banyak. Tapi kan kalau hari yang orang dua, yang mati kan hanya orang dua. Jadi pemirsa, beliau itu ingin agar tidak terjadi konflik antara Muhyiddin dan PWLS. Itu jangan diadu domba. Itu sama-sama masyarakat pribumi. Selamatkan dan jaga masyarakat pribumi. Jangan terjadi konflik. Nah, daripada masyarakat sesama masyarakat pribumi terjadi konflik, beliau siap sama otak, sama tokoh intelektualnya di balik Muhyiddin itu. Misalnya yang ingin menggerakkan Muhyiddin itu Habib Muhdhor. Kita akhiri di sini. Semoga bermanfaat dialog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binara.